Kenapa pada kesempatan ini kami mengambil tema terkait dengan perda ketahanan keluarga? Karena ternyata cukup penting. Selama ini Eta menganggap keluarga itu tidak terlalu penting. Eta lebih senang misalnya mengupas terkait dengan pembangunan ekonomi. Eta lebih cenderung mungkin mengupas terkait dengan dunia narkoba atau kesehatan. Tapi ternyata justru sesuai dengan undang-undang terkait dengan keluarga, ternyata negara ini akan bagus kalau keluarga Eta ini bagus. Ternyata keluarga ini sangat mewarnai dan menentukan kota bangun hulu ini tidak baik atau di kita satu negara maka provinsi Kalimantan Timur tidak baik. Lihat itu keluarga Eta. Kalau keluarga Eta itu memenuhi dimensi-dimensi hak dan kewajiban terjalankan, insya Allah anak-anak Eta bisa sekolah, hak ekonomi juga pernah Eta penuhi, misalnya hak administrasinya juga terpenuhi, insya Allah ini akan mewarnai kota bangun yang lebih baik lagi ke depannya. Perda ini juga mengupas sebenarnya hal-hal yang sederhana, tapi sederhana ini kalau terjadi sesuatu justru penting. Misalnya nih, ada dimensi ketahanan keluarga itu, ada dimensi legalitas dan kebutuhan keluarga. Nah, legalitas ini kadang-kadang Eta nih, ya mohon maaf, apalagi yang bayar BPJS, kemudian KK. Nah, segalanya nih yakin ada BKK ada lah. Nah, surat nikah ada. Ada kan? KTP udah mungkin ada. Nah, keluarga harus punya itu. Ya mohon maaf, kadang-kadang ya mohon maaf ada yang berdodongan penyakit pagi operasi tiba-tiba berurus segala kakak apa segala macam. Ada pernah kan? Nah, kalau etam perda ini mengatur itu justru bagaimana keluarga itu secara legalitas berempu. Ada akte kelahirannya, surat nikahnya, ada KTP, kartu keluarganya. Supaya apa? Supaya dihargai, kemudian dianggap layak sebagai keluarga. Gitu. Dan ini dianggap etam biasa mah, tetapi faktanya di Kalimantan Timur ini di tahun 2019 yang berempu akte, yang ada berempu akte itu 1.688.000, bayangkan. Nah, padahal sepele kan? Tapi di Kalimantan Timur di tahun 2019 dia ada bisi, akte kelahiran itu 1.923.724. Nah, ini hal yang sepele. Saya pikir keluarga secara utuh harus ada legalitasnya. Nah, kenapa perda ini juga menjadi perda yang kita dorong di Komisi 4 DPD Provinsi kemudian bisa disahkan? Karena perda ini juga akan mengatur terkait dengan bagaimana keluarga ini bisa bertahan. Etam sudah merasakan COVID tegak mana 2 tahun ini, nak kelincan situ sini, nada pak, walaupun biji banyak yo, tapi lah habis banget. Nah, itu juga akan memberi dampak sebenarnya terhadap ekonomi. Laki bininya berusaha kerja, ini juga menjadi perhatian di perda ini. Jangan sampai, mohon maaf, di kondisi-kondisi yang kayak itu anak etam biaya sekolahnya terbengkalai misalnya. Etam karena mungkin ada yang memang di PHK, cari kerjaan situ sini sakit segala macam, anak ada terdidik dengan baik, diserahkan hanya ke sekolah, kemudian di sekolah belum tentu juga lurus karena tuh mulai pada sekolah misalnya kemana-mana. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab Etam. Nah, di perda ini diatur. Jadi mendidik anak bukan hanya urusan sekolah, tapi sebenarnya lebih ke utama di keluarga. Karena apa? Nanti disampaikan oleh Sida ini, sekolah yang utama itu memang di rumah, keluarga, seperti itu. Dan Etam menganggap bahwa ketika sudah disekolahkan, beres segala urusannya. Nah, itu enggak. Nah, di perda ini mengatur terkait dengan itu. Nah, termasuk mohon maaf ini luar biasa media sosial
Mungkin masing-masing mau ibu-ibu ini mungkin sebut tim lah ada akunnya ya. Tapi anak-anak muda mungkin sebut seorang anak muda bisa aja 3 akun. Ya kan Bu ya? Oh, berarti dikit ya. Informasi lebih banyak informasi yang negatif, yang salah, yang hoax yang kita dapatkan tiap hari dibanding informasi yang sebenarnya. Nah, ini karena amun ada di bentengi baik-baik, ini orang ini juga bisa merusak moralitas informasi yang didapatkannya itu. Karena itu nggak dapat lagi. Wah, aku ini udah mau lagi ketika pakai HP itu udah mau lagi terima informasi yang ada baik itu segala macam dapat. Ketika kita menghidupkan HP, otomatis 24 jam berita apapun ya buat mereka. Yang ada pokan dan segala macam. Tamang mereka. Kalau tahu Tuhan mungkin bisa saja memfilter, menyaring mana yang baik, mana yang baik. Misalnya terkait dengan misalnya Lesti dipindahkan di karena Lesti kudanya dipindahkan di puskesmas Kahala. Nah, pindah ke Semayang ya. Aku menikah Hala ketika Lesti itu ke Lolor. Nah, artinya informasi itu kan ada benar sebenarnya. Tapi itu tidak kita bisa pungkiri dan itu datang gitu nah. Di sela-sela baik kita buka apa ya langsung itu. Nah, inilah juga salah satu tegak mana perda ini bujur-bujur mendorong etam untuk bagaimana mengantisipasi itu. Ini sudah 2 jutaan Pak. Coba dilihat itu. Yang cerai berapa itu? Mungkin ada yang janda di sini. Yang cerai ada 447.743 orang janda dan duda. Kan kalau ada cerai kan ada janda dan duda kan? Belum lagi kita tanya berapa anak-anak yang tidak terurus gara-gara orang tuanya cerai. Ini tugasnya beliau. Kan biasanya kalau orang tua gak harmonis, anak kan korbannya kan. Nah ini hati-hati. Yang cerai gugat itu artinya yang menuntut tuh yang bini. Yang cerai gugat 75,3%. Berarti rata-rata yang menggugat cerai adalah perempuan. Cerai talak 24,6% atau 110.400. Nah, kita ingin angka ini tidak terjadi ini. Maunya kami ini nikah segitu, kalau bisa ya yang cerai itu 0,00% gitu nah kalau bisa. Tapi mohon maaf, kadang-kadang itu ya kalau bini-bini perempuan itu diuji setia itu kan ketika susah. Hidup masih ngontrak, gaji pas-pasan, masih setia gitu ya. Ngujinya perempuan itu ketika susah. Tapi ngujinya laki-laki ketika sukses. Jadi kepala kemana kayak gini ya. Sudah jadi anggota dewan berkali-kali. Masih setia enggak dengan bini yang dulu? Kan gitu ya. Karena sekarang ini perempuan makin realistis Pak. Dia nggak perlu yang muda, yang penting titisnya banyak. Iya kan? Realistis kalau ngapain ini ojek terus ada yang isi mobil, ya kan? Nah itu, ini bahayanya Pak. Perempuan makin realistis. Terima kasih banyak kita masih bertahan hikmah mengikuti acara etam ini. Dan balik lagi bahwa perda ini memang pelaksananya adalah pemerintah daerah, termasuk juga masyarakat, termasuk juga dunia usaha, termasuk etam sorang. Tetapi alangkah memang baiknya etam punya wawasan lah. Paling tidak informasi yang disampaikan oleh Pak Nasrul tadi itu akan memberikan bekal etam, bekal keluarga etam, bekal anak etam untuk bagaimana membangun keluarga yang kuat. Dan sebelum kami akhiri, izin aku pantun dulu.
Bahanyut ke Samarinda pakai sampan. Lembu Suwana banjir sepapan. Demikian kegiatan sosper yang melaksanakan. Mudah-mudahan yang berataan selalu disehatkan. Burung dara terbang di sawah. Asam lakum tumbuh di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.